Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, pada subuh kemarin kita membicarakan masalah istidraj, tapi baru sampai pada istidraj dalam arti perorangan ya. Sekarang mari kita dalami mengenai istidraj suatu kekuasaan, suatu rezim yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian ini tentu akan berlaku di mana umat Islam berada. Jadi kalau kita melihat bagaimana negara-negara yang bukan Islam, mereka tenang, mereka damai, ya. Sekali-sekali saja, ya. Karena memang begitu harapan mereka di dunia ini. Seperti saya sudah sampaikan beberapa ayat mengenai keadaan itu. Jadi jangan kecil hati, ya. Tapi Allah berjanji di dalam Al-Quran, maunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dihujat, ya, agama Islam itu akan dimatikan, ya. Mereka berminat ingin menghancurkan agama Islam. Di dalam surah As-Saffat, yuriduna, ya, liyatfi'u nurallahi biafwahim. Mereka akan menghancurkan, memadamkan api nur agama Islam dengan perkataan-perkataan. Berarti bukan perkataan maksudnya omong-omong, tapi dengan aksi-aksi yang real, ya. Maksudnya biafwahim itu dengan kata-kata. Artinya mereka lakukan itu dengan konkret, langkah-langkah, ya. Bagaimana dia menyebarkan paham liberalisme, paham ateis, materialis, yang semuanya bertentangan dengan agama Islam. Tapi Allah berkehendak, wallahu mutimma nurihi, Allah tetap akan memancarkan agama Islam ini walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ayat selanjutnya, walladzi arsala rusuluhu bil huda, dia akan mengirim seorang rasul Nabi Muhammad SAW dengan bil huda, dengan petunjuk, dengan agama yang benar, badinil haq waliyuzrahu ala dini kulli, untuk menjadi agama yang paling tinggi, paling sempurna, walau orang musyrik itu tidak senang, walau karihal musyrikun. Nah, sekarang kalau suatu bangsa mengalami kesulitan, umatnya menghadapi tantangan secara global, ya, umat Islam itu berkembang terus, ya, berkembang terus. Sekarang menjadi nomor 1 terbesar di dunia jumlah, ya. Umat Islam itu sudah lebih besar dari seluruh umat-umat beragama lainnya, ya. Dengan catatan kita memisahkan, tidak menggabungkan Katolik sama Protestan, ya. Sebenarnya mereka nggak bisa gabung, ya. Memang lain, ya.
Nah, itu gambaran. Jadi kalau di Indonesia katakanlah Islam akan redup, merupakan medan perjuangan umat Islam terhadap Islam di negaranya. Jadi digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, redup di Turki, ya, cemerlang di Indonesia, redup di Indonesia, cemerlang di Turki, di chat-chatnya, ya, cemerlang di negara-negara lain di Eropa dan sebagainya. Itu merupakan perjuangan bagi umat Islam. Tidak akan mungkin kita memperoleh surga, ya, dalam arti yang sederhana. Tidak mungkin kita memperoleh surga tanpa perjuangan. Mari kita kembali kepada pembicaraan yang prinsip, ya. Jadi pangkal tolak daripada istidrat itu, ya, baik pribadi sendiri maupun perorangan, adalah disebabkan kita mendustakan, ya, ayat-ayat Quran. Tapi ini perlu dianalisa, gitu ya, karena bukan berarti ayat-ayat Quran itu yang sebenarnya pengertian Al-Quran itu di dalam Quran itu ada 10 persamaan-persamaannya. Misalnya Alkitab pasti Al-Quran. Al-Quran ya memang Al-Quran. Al-Furqan, ya, yang membedakan antara yang hak dan batil. Al-Huda, petunjuk, ya, juga Quran maksudnya. An-Nur, An-Nur, nur, cahaya, Al-Quran juga. Ar-Ruh, Al-Quran juga. Al-Bayyinah, Al-Quran juga. Al-Ayat, Quran juga. Setiap kata-kata itu punya penempatan yang berbeda. Mari kita kembali ke ayat surah Al-Qalam ayat 44, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzarni, maka serahkan kepadaku. Kalau Allah berkata begitu sangat serius, ya. Dan ayatnya pendek-pendek biasanya begitu. Wa may yukadzib, siapa yang mendustakan bihadzal hadis, terhadap ini perkataan Al-Quran. Jadi sekarang kita lihat bihadzal hadis itu tidak langsung. Saya baru paham benar-benar setelah memahami apa yang dilakukan oleh Profesor Maurice Bokil, ya, sehingga dia masuk Islam, menemukan garam di dalam tubuh Fir'aun. Baru saya paham. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 185, ya. Di dalam satu ayat, ya, ada 4 pengertian Al-Quran. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Fihil Al-Quran 1, ya.
Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Itu juga maksudnya Quran, ya. Jadi Quran ini petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan ke arah petunjuk. Bayyinatin minal huda, penjelasan ke arah petunjuk. Jadi penjelasan juga Quran maksudnya. Bayyinat bihadil haditsil bayin. Bayyinatin minal huda wal furqan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Semuanya pengertian Al-Quran. Setelah Maurice Bucaille itu menemukan garam di dalam tubuh Firaun, ya, kemudian dia ke Mesir, ya, ketemu sahabatnya, menceritakan bahwa di dalam mayat Firaun itu ada garam. Ya. Terus diberitahu oleh sahabatnya itu di dalam surah, dia tunjukkan ayatnya itu, ya, ayat surah 10, yaitu surah 10 itu surah Yunus, ya, surah Yunus ayat 92. Kami orang Islam itu sudah tahu, katanya, ditunjukkan ayat itu. Cuman apa yang diberitakan dalam Taurat dan Injil lebih tajam yang di dalam Quran. Tentu dia berpikir Taurat dan Injil menceritakan bahwa Firaun tenggelam, gitu kan? Nah, di dalam Al-Quran pada hari ini kuawetkan jasadmu untuk jadi pelajaran bagi umat-umat sebelumnya. Nah, artinya dia melihat bahwa antara Taurat dan Injil dengan Quran itu berkaitan, tapi yang di Quran lebih tajam, ya kan? Yang di Taurat Injil hanya berita saja bahwa mayat tenggelam, Firaun tenggelam. Itu 4.000 tahun yang lalu, ya, 4.000 tahun yang lalu. Jadi antara Musa dan Nabi Isa itu sekitar 2.000 tahun, ya. Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu 500 tahun. Jadi 2.500 tahun ditambah sekarang 1.400, ya, 1.400, ya. Di 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang pun mayat itu masih sempurna, gitu, ya, masih bisa dilihat. Bayangin 4.000 tahun yang lalu. Terus Muqil bilang, kalau begitu saya percaya dengan kitab ini. Dan pada waktu itu dia masuk Islam. Nah, sekarang, ya, bahwa bagi Muqil, ya, bagi Profesor Dr. Maurice Bucaille, penemuan garam di dalam tubuh Firaun itu bagi dia, ya, bagi dia adalah bayina, ya, penjelasan kepada huda, ya. Dia ketemu garam, kemudian diyakini bahwa Firaun itu benar, ya, kejadian Firaun itu benar, sehingga itu merupakan petunjuk bagi dia dan masuk Islam. Dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, gitu caranya. Jadi paham kedudukan bayina itu. Nah, sekarang di al-hadis juga Quran, tapi lebih kepada contohnya kebijaksanaan, ya. Misalnya berkembang, ya, pemikiran masyarakat di Indonesia, memperhatikan, ya, kehidupan bahwa laki-laki perempuan sama, ya kan, dalam rangka emansipasi. Walaupun memang Islam itu begitu, ya.
Tapi berkembang lagi karena pengaruh liberalisme mempengaruhi. Kalau begitu laki-laki dan perempuan sama gitu. Oke, memang sama ya. Tapi dalam tugas-tugas khusus punya, seperti pernyataan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin. Karena bagaimanapun juga dalam suatu tim harus ada pemimpin. Nggak bisa nggak ada pemimpin, ya kan gitu. Nah, timur berkembang untuk mengatur pembagian waris oleh pemerintah, katakanlah gitu. Warisnya jadi sama, tanpa sadar bahwa itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan, jadi kebijakan itu yang timbul oleh karena pemikiran-pemikiran, ya. Sehingga pemikiran-pemikiran itu tanpa sadar menganggap Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, katakanlah ya. Seolah-olah peraturannya itu, padahal dalam membentuk masyarakat yang Islami, laki-laki itu merupakan saudaranya laki-laki itu pembela ya. Walaupun kakak perempuannya, tetap dia melanjutkan tugas orang tua untuk melindungi keluarganya ya. Jadi tugas laki-laki itu double ya, double. Nah, maka kita pahami bahwa hadis ini seperti itu ya. Kalau demikian parah ya, suatu negara, suatu bangsa ya, terhadap perlawanan ajaran-ajaran Islam, padahal pemimpinnya pemimpin Islam. Itu masalahnya pemimpin Islam. Kalau pemimpinnya kafir nggak masalah ya. Nah, berarti rezim itu kalau menurut Al-Quran ya, menurut Al-Quran akan menuju kehancuran ya. Mari kita lihat surah Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 183 dengan 184 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu, samakan dengan yang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami di sini. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Barang siapa mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, gitu ya. Tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka menghadapi masalah yang akan menghancurkan itu. Nggak sadar, masalahnya itu nggak sadar. Itu yang jadi persoalan itu ya. Nah, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Masalahnya itu tidak sadar. Begitu juga yang istidraj pribadi tidak sadar. Setelah hancur, berantakan perang saudara, hancur semua, baru sadar. Nah, itu yang kita hindari ya. Maka para ulama selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan, selalu mengingatkan. Sebab di ayat sebelumnya ya, yaitu 181 ya.
Wa mimman khalaqna ummah, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan terhadap umat ada sekelompok orang ya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu, ada sekelompok orang. Wa mimman khalaqna ummah itu sekelompok orang ya yang baik ya. Yahdu nabil haq, ingatkan yang benar itu ya. Wabihi, dengan kebenaran itu ya'dilun, supaya mereka berbuat adil. Kalau itu terus menerus, jadi sepertinya ya kayaknya ajaran Islam itu memungkinkan adanya sekelompok orang yang selalu beroposisi lah katakanlah ya, selalu mengingatkan ke arah yang benar, ke arah yang ma'ruf ya, dan mencegah yang munkar. Kalau kita lihat ini ya, jadi apapun namanya ya, itu berarti ada sekelompok orang yang memang diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kata khalaqna, khalaqa ya. Kalau khalaqa itu artinya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita. Biasanya kata khalaqa biasanya menciptakan itu betul-betul menciptakan itu. Lain dengan ja'ala itu lain, lebih tajam khalaqa. Ya, khalaqna. Jadi kami ciptakan ummah ya, sekelompok orang, umat pemimpin yang memberi peringatan, memberikan petunjuk yang benar ya. Wabihi, dan dengan kebenaran itu mereka harus berbuat adil gitu. Jadi kalau slogan-slogan ya, melakukan kembali kepada keadilan, itu merupakan kewajiban umat Islam ya, terhadap siapapun ya, terutama kepada pemerintah gitu. Jangan sampai. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosesnya di dalam surah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut ayat 38. Itu dikisahkan contoh yang paling dahsyat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 400 ya. Juga ingatkan kaum Ad dan Samud, mengingatkan bangsa-bangsa yang hancur yang dihancurkan oleh Rasulullah. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Kaum Samud dan Ad itu bangsa besar yang kuat, mungkin kita nggak tahu ya, tapi mungkin lebih kuat dari sekarang. Badannya besar, rumahnya di gunung itu dipahat. Tempat tinggal mereka ya, gunung puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan jauh, orang-orang pinter. Nah, itu. Jadi kalau kita perhatikan ya, dalam perjalanan realnya kehidupan bangsa ini ya, banyak karena setan mempengaruhi kita. Ada sekelompok yang menganggap pembangunan itu segala-galanya, itu kan, yang dibangun itu segala-galanya,
Jadi kalau setan sudah memperindah ya, pandangan-pandangan seperti itu sudah susah gitu. Apalagi mengikuti hawa nafsu ya. Itu. Wa 'ada wa samud ya. Wa qad tabayyana lakum mim masakinihim. Dan dari kaum Ad, kaum Samud, dan sungguh telah nyata kehancuran bagi kalian dari puing-puing ya. Wa zayyana lahumus syaitan ya. Karena masing-masing sudah keras kepala gitu ya, tidak melihat lagi kebenaran karena sudah dipengaruhi oleh syaitan. Makanya kita selalu ingatkan saya kira harus ya, para ulama, kiai-kiai selalu menyebutkan peranan syaitan itu pada waktu tempat-tempatnya ya. Syaitan itu di dalam Quran itu bertaburan, tapi nggak pernah dengar kalau kiai membicarakan syaitan. Karena syaitan itu yang sebenarnya trik-triknya itu yang membutakan kita ya, sehingga buta terhadap kebenaran. Terhadap perbuatan, kita sudah berbuat buruk ya, sudah berbuat zalim, tapi terasa oleh setan itu benar gitu. Itu yang salahnya, itu yang berat gitu ya. Kalau kita melakukan kezaliman, kita terus sadar bahwa itu zalim, itu yang bagus. Karena setan sudah meninggalkan kita. Tapi kalau setan masih berada di tubuh kita, ya, sanggup dia mengelabui kita, ya, fasaddahum anis sabil, sehingga menghalangi kita dalam jalan-jalan yang benar. Wa kanu mustabsirin, tapi mereka itu orang pandai. Nah, orang pandai. Maka dilanjutkan ayat selanjutnya, ayat 39. Diingatkan siapa-siapa sih di dalam pemerintahan itu? Ya presidennya, ya perdana menterinya, ya pedagangnya dan lain-lain ya itu diberikan contoh ya. Kalau mereka salah satunya sudah berbuat timpang, misalnya pedagang-pedagang sudah menguasai, misalnya ingin menguasai ya. Sehingga kemauan dia ingin menguasai ekonomi itu akan mempengaruhi sikap mereka kepada pemerintah ya. Karena pemerintah yang membuat aturan. Jadi dia berusaha sehingga aturan itu berpihak kepada mereka, gitulah ya, suatu gambaran itu. Wa Qarun ya, dibinasakan Qarun. Wa Fir'aun ya, wa Haman ini mewakili kelompok pemikir. Qarun mewakili kelompok pebisnis gitu ya. Walaupun setelah itu didatangkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita punya gambaran bahwa istidraj itu berlaku terjadi dua, kepada pribadi dan kepada pemimpin kekuasaan yang akan hancur. Nah, untuk itu Allah mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini secara pribadi ya, kita masih dilindungi dari istidraj. Walaupun mungkin banyak kesalahan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga Alhamdulillahirabbil alamin masih bisa. Mudah-mudahan negara kita semakin baik dan sebagainya, tidak menuju istidraj ya. Karena merupakan ujian bagi kita ya, ujian bagi kelompok-kelompok. Kalau terjadi istidraj ya, sudah pasti pada level negara akan terpecah
gitu. Khusus kelompok orang-orang yang beriman dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Pasti terpecah. Itu suatu rencana Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaring ya. Nah, kalau kita pelajari Al-Qur'an memang suatu kenyataan yang mungkin terjadi ya. Mudah-mudahan kita tidak terjadi dan kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau juga kita lihat misalnya ada yang ketangkep ya, orang korupsi sampai dihukum, kita harus ucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat orang penjahat narkoba ketangkep ya, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Semoga alhamdulillah itu berarti anak keturunan kita kan tidak bisa berpikir kita saja ya, berpikir bagaimana kehidupan masa depan anak cucu kita ya. Jadi dengan semangat demikian maka kita mengucapkan alhamdulillah ya. Saya kira itu saja sudah selesai kita. Jadi istidrak itu akan menimpa kepribadian seseorang, akan menimpa suatu bangsa ya, akan menimpa suatu kelompok ya. Bisa saja misalnya perusahaan jadi hancur berantakan karena banyak kebijaksanaan perusahaan itu yang bertentangan dengan kaidah Islam ya. Saya kira cukup, selesailah, mudah-mudahan itu jadi bahan renung kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.